Jadi Rocky bagi pasti gitu, untuk menjelaskan soal hebohnya RUU haluan ideologi Pancasila ini, karena ini banyak orang yang tanduknya mulai berdiri. MUI yang kita tahu sebenarnya ketua non aktifnya adalah wakil presiden, kan juga sudah menyatakan sikapnya, dan kemudian para purnawirawan TNI dan Polri juga sudah menyatakan sikapnya. Jadi dua-duanya ini dua kekuatan yang sangat penting, dan tiba-tiba tanduknya berdiri semua nih gara-gara RUU HIP ini. Biasanya Anda bisa melihat sesuatu di balik peristiwa ini. Silakan Bung Rocky. Oke, ada banyak tanduk yang berdiri hari-hari ini karena berhadapan dengan tanduk kekuasaan. Jadi kita ada di dalam keadaan itu tuh. Sebelum saya lihat hal-hal yang teknikal semacam itu, saya terangkan dulu. Tadi Refli betul untuk kekacauan, karena salah satu sinonim dari ideologi artinya haluan. Jadi haluan ideologi, haluan-haluan gitu kan, redundant sebetulnya tuh. Dan kita bisa bayangkan siapa konsultan grammar dari penulisan naskah itu, siapa konsultan histori dari penulisan naskah itu, siapa konsultan filosofinya itu, siapa konsultan sosiologi. Nah, saya membaca draft itu dan memang terlihat compang-camping, kacau gitu. Itu mungkin problemnya dimulai dari situ aja tuh. Misalnya kata ideologi itu. Di Prancis kalau orang bilang saudara berpikirnya ideologis, Anda adalah seorang ideolog, itu artinya orang dungu. Karena ideolog dalam abad ke-18, 19 di Prancis artinya orang yang tidak bisa berpikir dengan akal, karena itu dia pergi pada dogma. Itu namanya kaum ideolog gitu. Jadi istilah ideologi sebetulnya ada dimensi buruknya, dimensi kedunguan tuh. Karena itu menyatakan diri saya paham ideologi artinya saya tidak mau berpikir logis, dan karena itu pergi pada doktrin. Nah, saya mengajar teori ideologi di Departemen Filsafat Universitas Indonesia selama 15 tahun. Mengajar mata kuliah yang namanya teori ideologi itu. Dari zaman Plato sampai fasisme, komunisme, segala macam itu. Nah, poin saya sebetulnya, saya beri dulu sinopsisnya ya. Kita memilih demokrasi itu. Di dalam negara demokrasi tidak boleh ada ideologi. Itu dasarnya tuh. Kenapa? Karena demokrasi itu artinya mengelola perbedaan. Sementara ideologi fungsinya adalah menghalangi perbedaan. Itu masalahnya. Jadi ideologi selalu berupaya untuk memaksakan persatuan. Nah itu kacaunya tuh. Lain kalau kita tidak demokratis, ya silakan bikin ideologi negara tuh. Kalau kita lihat dalam sejarah yang punya ideologi itu cuma dua negara, negara fasis atau negara komunis. Karena dia memang harus memaksakan persatuan, bukan mengelola perbedaan. Padahal kita dari awal, genealogi dari bangsa ini adalah menginginkan kemampuan negara untuk memelihara, junto, mengelola perbedaan. Jadi kata kuncinya adalah perbedaan. Nah, yang terjadi sekarang, orang mau pergi pada Pancasila, yang tadinya kalau dia 5, orang masih bisa bikin tafsir tuh. Kemudian mau diperas jadi Trisila. Akhirnya diperas jadi Ekasila. Jadi cuma boleh ada satu pegangan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Itu artinya tidak demokratis. Jadi dari awal sebetulnya kita melihat ada upaya untuk mentotaliterkan kehidupan rakyat. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi kita konsekuen, kita batalkan ide demokrasi itu. Jadi mereka yang bereaksi terhadap problem ini sebetulnya di balik pikirannya itu ingin menyelamatkan demokrasi. Bukan sekedar tuduhan anti negara atau anti penyatuan haluan ideologi, tapi memang epistemologi kita, dasar pengetahuan kita bernegara itu tidak dikuasai oleh mereka yang membuatnya di DPR. Mungkin itu ada hubungannya dengan, tadi saya baca data kesehatan jiwa orang Indonesia itu, 27 juta orang Indonesia itu menganut mengidap sakit jiwa itu. Jadi 20 juta itu lebih dari 10% loh. Bangsa ini ada 10 juta orang sakit jiwa. Ya, ya. Nah, mestinya dia paralel dengan anggota DPR. Berarti 10% anggota DPR sakit jiwa itu. Sehingga menghasilkan termasuk yang ada di sini nggak nih? Ya, dia menolak tuh. Dia kritis terhadap kalau dia bukan sakit jiwa, dia sejahtera ya. PKS jadi bulan-bulanan hari ini.
Jadi itu dasarnya sebetulnya tuh. Karena nggak ada riset akademis. Kan kontradiksi kan. Punya demokrasi yang dasarnya adalah mengelola perbedaan, tapi mau dibuatkan ideologi negara yang dasarnya ada memaksakan persatuan. Itu kacaunya tuh. Nah, yang lain kalau kita baca kekacauan itu bahkan di draft RU itu, bahkan import itu diatur oleh ideologi Pancasila. Jadi kita bertanya, barang yang boleh kita import yang memenuhi kriteria Pancasila apa itu? Jadi ada barang yang Pancasilais, ada komoditas yang Pancasilais, ada yang tidak Pancasilais, sehingga diatur oleh ideologi itu tuh. Ya itu konsekuensi dari negara yang berideologi. Dia mau ngatur semua hal. Nanti ada jenis pacaran yang ideologis, yang Pancasilais yang mana tuh? Perkawinan yang Pancasilais yang mana? Perdebatan yang Pancasilais yang mana tuh? Itu persis seperti Hitler dulu mengatur. Waktu Hitler berkuasa itu, fasisme itu diatur detail sampai soal psikologi manusia. Hanya boleh kawin dengan ini, hanya boleh pacaran dengan itu, hanya boleh mengucapkan kata ini dalam hari ini, hari yang lain nggak boleh diucapkan. Hitler mengatur itu. Dulu, P4 itu juga mengatur butir-butir itu sampai dalam kehidupan pribadi. Nah itu konsekuensi dari negara yang berideologi. Itu poin pertama, itu kekacauan di dalam genealogi dari istilah itu. Yang kedua, secara logis, yang boleh berideologi itu adalah orang yang hidup, karena dia punya gagasan itu. Ideologi saya apa? Saya mau mendirikan negara komunis, boleh, silahkan. Saya mau mendirikan negara Islam, oke. Negara ateis, boleh, segala macam. Karena dia manusia yang punya ideologi, punya gagasan, punya harapan. Negara nggak boleh batasi itu. Yang harus dijaga negara, kalau gagasan-gagasan itu hendak dicapai dengan alat-alat kekerasan. Itu yang nggak boleh. Kalau Pancasila diresmikan jadi ideologi negara, maka ideologi lain nggak boleh ada kalau begitu dalam kehidupan berbangsa kita. Kita nggak boleh berideologi yang basisnya agama. Kita nggak boleh berideologi yang basisnya kebudayaan. Kita nggak boleh berideologi yang basisnya sejarah sosial gitu. Karena negara udah punya formal ideology, official ideology, state ideology itu kan mesti dijadikan formal. Di situ bahayanya sebetulnya tuh. Nah kita sekarang kemudian heboh karena Purnawirawan bereaksi tadi yang pertanyaan Hersut. Ya tentu mungkin Purnawirawan menganggap bahwa yang disebut Pancasila itu, memori Purnawirawan tentang Pancasila adalah hari kesaktiannya, 1 Oktober gitu. Hari lahirnya Pancasila diperdebatkan. Tapi bagi mereka yang mengalami trauma dengan partai komunis, bukan komunismenya ya, komunisme itu adalah alam pikiran, tapi partai adalah kekuasaan. Gitu. Tentu tahu bahwa trauma itu membuat kita terpecah belah. Karena itu kemudian 1 Oktober disebut hari kesaktian Pancasila. Jadi tidak salah kalau Purnawirawan menganggap bahwa kalau begitu nggak ada gunanya Pancasila dibikin sakti pada 1 Oktober setelah tanggal 30 September. Jadi ini soalnya tuh bukan karena Purnawirawannya berupaya untuk meneliti secara akademis, dia nggak perlu penelitian akademis seperti saya meneliti itu karena saya harus mengajar di kelas. Purnawirawan punya pengalaman real dengan ideologi pada 1965. Jadi itu sah. Begitu juga umat Islam. Umat Islam juga punya trauma yang sama itu. Nah semua trauma itu di masa lalu semacam defect di dalam sejarah kita, lalu terhubung dengan keadaan geopolitik, persaingan global antara Amerika dan Cina yang mungkin meledak justru di kawasan kita dekat-dekat sini. Nah itu yang diperlihatkan dengan keterangan dari kepala staf Panglima Operasi Angkatan Udara wilayah yang sekitar Natuna segala macam Cina Selatan yang mengatakan bahwa ada eskalasi militer di situ tuh. Dan karena itu dibuat supaya bersiap-siap. Nah kita tahu bahwa Cina dalam persaingan akhir-akhir ini ingin jadi superpower juga, menantang Amerika. Dan itu hal biasa dalam sejarah dunia. Dunia itu selalu mesti dihidupkan dengan ada dua polar, ada dua superpower yang bersaing supaya ada semacam keseimbangan. Nggak mungkin negara dunia selalu cuma dikendalikan oleh satu superpower. Karena itu Cina berupaya untuk jadi pesaing Amerika, walaupun statusnya sekarang ada junior superpower. Nah kita tahu bahwa Cina itu tidak demokratis, sehingga kita nggak tahu apa sebetulnya yang dipikirkan Cina. Ekonominya kita lihat terbuka, tapi politiknya kan tertutup. Lalu di dalam negeri ada isu tentang TKA Cina yang orang curigai jangan-jangan itu adalah intel, jangan-jangan itu adalah petugas partai. Ya memang nggak perlu dicurigai karena memang filosofi Cina itu
sistem politiknya begitu. Warga negara yang pergi ke luar negeri, berdagang atau kerja, dengan sendirinya jadi intel negara tuh. Karena itu prinsip di dalam negara komunis. Anda mesti melapor kalau Anda di luar negeri, apa yang Anda lakukan, dan beri informasi tentang keadaan politik negeri itu. Lain dengan negara terbuka, ya pengusahanya pergi buat berusaha, bukan buat cari info politik. Jadi memang itu masuk akal. Ya, terlalu salah juga kalau ada kecurigaan terhadap para TKA itu dong, Bung Rocky. Tidak salah, karena memang begitu poin dalam diplomasi negara Cina sebagai negara komunis, ya begitu. Tidak ada warga negara yang bebas untuk tidak melapor pada pemerintah pusat atau partai komunis apa yang dia lakukan di negara lain. Itu kita hormati, itu sebagai standar negara komunis itu. Menghormati artinya itu faktanya begitu tuh. Jadi kalau ada orang mencurigai, memang itu sah. Karena itu bagian dari politik Cina tuh. Kemudian ditambah lagi dengan dari berapa tahun lalu, 1 dekade lalu, isu tentang roadmap itu, jalan sutra itu udah diucapkan di dalam rapat Kongres Partai Komunis. Dan itu menjadi strategi dasar dari pengaturan diplomasi regional. Terutama karena ingin agar supaya jalan itu dari ujung utara sana tiba di ujung timur Papua. Itu biasa untuk berpikir secara geopolitik. Nah, karena itu orang melihat bahwa pemerintah hari ini secara sadar atau tidak sadar sebetulnya sedang menyiapkan perpanjangan dari jalan sutra Cina dengan infrastruktur yang dibikin oleh Presiden Jokowi. Jadi kita mesti fair bahwa pemerintah jangan bilang enggak, karena masyarakat punya hak untuk membuat analisis. Apalagi mereka yang belajar tentang geopolitik misalnya, tentu tahu soal-soal semacam itu. Jadi buat sementara saya gambarkan dulu itu sebagai problem. Nanti kita urut satu persatu apa sebetulnya persembunyian taktis dari diajukannya itu sebagai undang-undang untuk ideologi negara. Saya kira itu pengantarnya, Hersul. Terima kasih. Jadi disimpan dulu ya, apanya yang serunya disimpan di belakang kita. Oke. Ada pertanyaan kan nanti kalau ada diskusi? Ya. Nah, yuk.